Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman saat ini sedang gagal bayar, mungkin teman-teman wajib untuk menghindari beberapa hal berikut ini, di mana ini akan memperkecil atau mungkin ngeblok segala kemungkinan teman-teman bakal bisa masuk penjara atau berurusan dengan polisi. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal pinjol, tentu kita harus tahu betul bahwa pinjol legal itu tentu mempunyai badan hukum dan bisa melakukan apapun jika memang mereka perlu tindakan hukum. Tapi beda dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal udah pasti kalian bakal aman. Dan kalian nggak bayar pun, itu pemerintah juga bilang, ya udah pinjol nggak usah dibayar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau legal itu beda cerita. Nah sekarang sedikit cerita aja ya teman-teman, sedikit sharing-sharing aja. Ketika teman-teman sedang gagal bayar pinjol, pasti akan mendapatkan ancaman-ancaman. Itu sudah pasti dan udah jelas. Ancaman itu bukan sesuatu yang menyakiti atau kriminal ya, enggak. Tapi ancaman itu adalah sesuatu yang kalau kalian nggak bayar, nanti kalian akan dibawa ke polisi loh. Kalian akan dilaporkan ke polisi loh. Nah itu pernah nggak kalian kayak gitu? Saya yakin teman-teman pasti pernah. Kalau yang udah pernah bisa silahkan tulis di kolom komentar ya. Ketika teman-teman diancam seperti itu, teman-teman harus tahu dulu bahwa pinjaman online pada dasarnya adalah perdata. Ya, urusan hukumnya itu pun hukum perdata. Cuman dia bisa jadi pidana kalau ada beberapa hal. Nah, beberapa hal ini yang harus kalian hindari. Sebagai contoh, pemalsuan KTP, pemalsuan NPWP, pemalsuan kartu jam sosek, intinya adalah pemalsuan dokumen-dokumen negara yang bersifat penipuan. Ya, menipu, mengubah dokumen negara itu bisa kena pidana. Atau mungkin bukan dari sisi pinjolnya nih yang bisa melaporkan kalian ke polisi, tapi bisa jadi sisi dari kontak darurat kalian. Oleh karena itu buat teman-teman yang mungkin pernah dengar cerita sebelumnya, ada nasabah yang telat bayar atau gagal bayar pinjol, lalu dia waktu itu memasukkan kontak darurat itu orang lain atau mungkin orang jauh, dan orang jauh itu kebetulan adalah orang-orang yang mungkin bisa dalam tanda kutip berkuasa gitu ya, melaporkan nasabah galbay ini ke polisi karena mencantumkan namanya sebagai kontak darurat tanpa izin. Ternyata hal sepele seperti itu juga bisa loh dimasukkan ke ranah pidana. Cuman menurut saya pribadi sih hal seperti ini bisa diselesaikan baik-baik ya. Bisa minta maaf dan lain sebagainya. Intinya sih semua harusnya bisa diselesaikan baik-baik. Nah, untuk pengubahan-pengubahan seperti ini kayak pemalsuan dokumen itu memang bisa menjerumuskan kalian ke penjara. Namun biasanya sih DC-DC pinjol kayak gini itu akan menggunakan ini sebagai senjata untuk mengancam kalian agar kalian bisa segera bayar. Jarang sih mereka benar-benar langsung membawa ke jalur hukum, jarang banget. Karena mereka tetap butuh kalian bisa bayar uang kalian, bener nggak? Sekarang selanjutnya adalah tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kalian itu juga bisa dipolisikan loh. Semisal kalian ini ada DC datang dan kalian ikut emosi juga dan kalian mungkin mukul duluan nih, ada tindakan sentuhan fisik duluan yang kalian lakukan nih. Nah itu bisa jadi perkara ya, itu bisa jadi membuat teman-teman semua itu akan kena dampak atau bisa dipidana ya. Separah itu memang resikonya, makanya kalian harus bisa mengontrol emosi teman-teman semua. Mungkin itu dulu ya, segitu dulu video kali ini, karena sesungguhnya sebenarnya tidak banyak hal-hal yang bisa membuat teman-teman itu dipenjara, nggak banyak. Tapi ya itu tadi, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya itu yang harus teman-teman waspadai. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.